Karena ada ceritanya, melodinya aku dapat di Jakarta awal tahun ini. Di mana inspirasi itu? Ketika bangun tidur. Iya. Bidang konstruksi kan emang agak Di lumayan mana-mana jauh. Iya, di ya, mana-mana gitu. gitu. Yang siap ditempatkan di mana saja. Nah, halo Miss Lovers, ketemu lagi bareng gue Catri Miller di Soundcore Podcast. Seperti biasa, setiap weekend pasti akan muncul di Soundcore Podcast dengan musisi-musisi yang oke. Biasanya kalau gue mention musisi tanah air, hari ini ada musisi yang kita import dari negeri jiran, dari negeri tetangga, dari Malaysia. Keren banget, kenalin dong! Langsung aja gue kenalin Ipo Hafiz. Apa kabar? Alhamdulillah, salam kenal. Salam kenal. Apa kabar, sehat? Sehat juga. Iya. Thanks for coming. Terima kasih juga. Ini first time Iya. ada musisi yang kita import. Wow. Kita import ini dari negeri jiran, Iya. dari negeri tetangga, dari Malaysia. Sebenarnya kita berkenalan dulu. Iya. Kita berkenalan dulu. Ini kenapa memilih Indonesia juga untuk promo dan bermusik begitu, Iko? Ya, karena saya udah lama menyimpan impian untuk memperluaskan karya saya di sini. Karena masa saya mula-mula masuk dulu di industri di Malaysia, ramai yang mereka mengingat lagu-lagu saya daripada Indonesia. Padahal saya ini dari Indonesia. Tapi sebenarnya saya ternyata asli dari Malaysia. Itu karena mungkin nyanyian saya dan saya membesar dengan lagu-lagu Indonesia. Jadi banyak idola-idola saya juga dari sini. Dan saya banyak di sana menghasilkan sinetron. OST. OST. Iya. No wonder panggilannya Mr. OST. Oke. Ini kelahiran Pahang. Ya, Jadi Pahang. kelahiran di Negeri Sembilan. Oke. Tapi membesar di Pahang. Jadi bermusik semua di Kuala Lumpur. Jadi di situ saya dikenali sebagai komposer dan juga music producer dan juga penyanyi. Karena sebelum ni saya pengen di belakang tabir. Tapi ternyata harus dikenali dulu. Karena kalau kita ingin seseorang talent itu menyanyikan lagu kita, perlu ada bukti dulu. Oke. Dan Perlu dikenal. Iya, perlu dikenal dulu. Orang Indonesia bilang tak kenal sampai bahasa saya. Iya. Begitu juga Pada di sana saya ya. sama. Oke. Total sudah berapa lama sebenarnya Ipo bermusik? Kalau bermusik itu saya udah hampir 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun sebab saya bermula daripada bawah. Daripada kru menjadi pendak ke studio dan juga menjadi kru dan juga menghasilkan lagu-lagu, dan masa itu memang sangat sukar untuk kita dikenali di sana. Okay. Jadi kita bermula dari bawah, jangan mantap demo-demo di ramai produser. Ya. Jadi Mungkin banyak yang gagal. basking. Ya, ngamen juga ada Ya, juga. ngamen gitu. Ngamen juga ada juga karena kita ingin orang tahu lagu kita. Karena saya memang cocok dengan lagu-lagu ciptaan saya sendiri, dan juga saya ingin dikenali dengan lagu-lagu saya. Jadi harus saya memperkenalkan dengan cara itu. Oh, oke. Dengan sekreatif mungkin. Iya, maksud gue sekreatif ya. mungkin. Tapi Bok, bisa mungkin cerita ke kita perbedaan antara menjadi musisi di Malaysia dengan promo juga masuk ke Indonesia, ada hal yang berbeza. Kalau hal yang berbeda itu harusnya kalau di Indonesia saya harus mulai balik tapak, dan maksudnya saya harus menggunakan Halo, I'm Ipo. Iya, saya harus menggunakan maksudnya untuk orang kenal melalui dengan musik Ipo. Jadi saya harus banyakkan promosi di sini. Harus bermula dari bawah. Jadi bersaing sama dengan talent-talent muda juga. Talent baru, dan saya pun masih muda. Kamu masih muda. Kita masih muda. Oke. Jadi itu yang sangat-sangat kita bersaing secara positif ya. Dan kita juga banyak masih belajar lagi.
Karena walaupun kita ada pengalaman juga dalam industri, tetapi taruh mana kita nggak harus berhenti belajar. Jadi kita harus lagi belajar. Iya ya, dan yang paling dekat dan akrab begitu ya, memang telinganya pendengar di Indonesia begitu ya. Iya. Tapi kalau pendengar musik ingin tahu musik Ipo itu seperti apa sih? Apakah mungkin kan ini identik dengan musik Melayu kah, atau ada opsi lain, tapi pendengar Indonesia kan familiarnya dengan musik Melayu gitu. Kalau Ipo sendiri, kalau musik saya ini untuk orang kenali, sebenarnya dia menceritakan tentang banyak ceritanya, banyak warnanya. Jadi harusnya bila mendengar dulu harus terkena dengar sambil menutup mata. Oke. Sambil bila menutup mata, dia akan membawakan, setiap lagu itu akan membawakan cerita yang berbeda. Jadi di situ ada kadang-kadang dia boleh pergi jadi macam ke arah rohani, kadang-kadang boleh pergi pada masyarakat, kadang-kadang boleh pergi kepada pasangan, keluarga, anak-anak, friendship. Jadi gitu. Jadi saya harus memperjuangkan apa yang saya mau perjuangkan adalah musik saya supaya semua di kalangan masyarakat bisa menerima secara langsung dan bila mendengar itu terus menusuk hati. Kalau anak Jakarta bilangnya Manzuk tuh menusuk hati. Tapi ini biasanya saat menulis lagu, Ipo semua dari karya Ipo selama ini semuanya memang total memang saya menghasilkan, tetapi ada juga kolaborasi lirisis sama juga ada teman-teman juga, dan juga ada juga yang saya hasilkan bukan saya nyanyi, tetapi ada yang macam penyanyi terkenal juga di sana menyanyikan. Contohnya yang saya boleh kongsikan. Oke, siapakah dia? Last year pernah masuk di Indonesia, dan saya udah dapat jemputan nominasi untuk anugerah musik untuk soundtrack paling ngetop, tapi bukan nyanyian saya, tetapi nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Oke, apa tuh judulnya? Itu judulnya Aku Bila Dari Cuggermu, OST itu Tajwid Cinta. Ini buat yang sering nonton sinetron, sinetron. Film juga ya. Inilah dibalik ya, behind the scene dari soundtracknya gitu kan. Tapi kalau kita back forward, awal mula Ipo berkarir di musik, di musik industri kan tadi kan dari bawah sekali gitu kan. Apa yang paling memorable dari perjalanan karir itu selama 17 tahun? Iya, hampir 17 tahun, dan banyak yang memberi saya adalah kesan di mana saya mau menghasil lagu saya diterima. Kerana sebelum ini saya pergi ke banyak produser, pergi ke tempat-tempat dalam TV semua untuk bagi demo semua ditolak. Ditolak dan sering maksudnya sebab merasakan itu ya. Jadi gagal itu banyak yang saya lalui, tetapi kita harus kena ada berani gagal. Bila kita berani gagal, itu adalah titik permulaan untuk kita ke arah kejayaan. Yang penting kita harus sabar. Sabar adalah kunci. Sabar is the key. Tapi songwriter, music producer kan juga, music producer dan juga performance juga gitu. Mana yang paling Ipo banget? So Ipo, so me gitu. Komposer. Seorang komposer. Kenapa? Karena saya gampang menghasilkan melodi. Maksudnya saya masih ada lagi bakat yang masih Tuhan pinjamkan kepada saya. Sementara kita masih ada lagi, kita gunakan dulu. Karena mungkin saya yakin mungkin lagi 10 tahun atau 15 tahun ilham itu enggak segampang itu datang gitu ya. Oke, jadi komposer. Ya, komposer dan maksudnya singer songwriter, dan saya pengen untuk menghasilkan lagu-lagu untuk talent-talent di sini juga. Udah ada rencana dan udah ada plan. Jadi saya mungkin yang sedang melihat ini mungkin ada peminat ada yang maksudnya ada khusus. Contohnya peminat artis ini, penyanyi ini. Jadi boleh aja nanti di komen mungkin saya bisa menghasilkan artis Anda. Boleh tinggal DM aja, direct message ke Ipo nanti ya, nanti di mention ya. Media sosialnya apa gitu ya. Tapi
ini kan dikenal Ipo Hafiz, known as Mr. OST, original soundtrack. Udah berapa banyak? Kalau di Malaysia itu saya sudah menghasilkan lebih 70 sinetron. 70 sinetron. Film juga ada? Film tak seberapa banyak sinetron. Tapi karena di Malaysia itu sinetronnya lebih ramai ya. Orang menonton. Banyak yang nonton Dan ya. masuk di kota-kota. Iya. Jadi banyak yang mendapat sambutan karena sinetron itu kan banyak episod. Betul. Jadi lagunya TV3 ya? Iya, TV3. TV3. Ya tahu sih. Iya. Sebenarnya dari remaja sesekali kalau kita nonton di TV kabel Indonesia juga ada tuh TV3. Oke, sinetron. Iya, kebanyakannya saya punya lagu semua dari TV3. Oke, kalau film-film yang mungkin film yang juga terkenal di Indonesia. Kalau film belum ada lagi. Belum ada lagi tapi belum pernah lagi saya masukkan untuk Indonesia punya film. Tapi pernah seperti itu. Di Malaysia pernah. Di Malaysia tajuknya Kimchi Untawa. Tapi tajuknya macam Korea gitu. Karena lagu itu film itu adaptasi daripada novel. Oke, dan memang yang namanya something Korean itu kayak lagi booming dimanapun itu ya. Di Malaysia juga begitu ternyata. Iya. Jadi kalau pelakunya juga lakonannya semua dibikin di Korea. Oke. Tapi lagu musiknya di Malaysia aja. Oke. Nah, Ipo Hafiz, Music Lovers, ke Soundcore ini for the first time yang tadi gue udah bilang ini import dari negeri jiran untuk promo single terbarunya. Apa? Di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Terus terang, tak pernah terbayang apa yang telah terjadi. Aku pasrahkan, menahankan hati yang masih bicara terlalu jauh, memandang dirimu meski hati masih ingin bersama, namun sadar itu hanya harapanku. Cintaku hanya sampai di sini, tetap menahan sepi, biar malam membawa luka-luka yang terpadam. Biar jiwa ini melepaskan rasa hati, bawakan diri ini pergi menjauh, tenang diri. Meski hati masih ingin bersama, namun sadar itu hanya harapanku. Cintaku hanya sampai di sini, tetap menahan sepi, biar malam membawa luka-luka yang terpadam. Biar jiwa ini melepaskan rasa hati, bawakan diri ini pergi menjauh, tenang diri. Tenang diri. Wow. Berbicara soal apa sebenarnya tenang diri? Tenang diri ini menceritakan tentang pasangan yang mereka memang tidak mau berpisah. Tetapi aku percaya semua orang pernah melalui fase-fase perpisahan, mau berpisah, tapi
tidak bisa. Iya, berat begitu. Berat gitu. Iya. Tapi akhirnya kadang-kadang perpisahan itu yang terbaik untuk mereka juga. Kita tengok pada keadaannya. Jadi kenapa aku mau perkenalkan Ibu Hafiz dengan Tanang Diri dulu? Karena ada ceritanya, melodinya aku dapat di Jakarta awal tahun ini. Di mana inspirasi itu? Ketika bangun tidur. Iya. Di mana nih? Di Jakarta tuh di mana? Jakarta di sekitar masa itu di daerah Kemang. Oh iya. Jadi aku bangun dari tidur, terus langsung aku mendapat ilham dari segi melodinya dulu. Macam kayaknya macam na 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 la 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 gitu. Oke, lalu langsung cari pulpen langsung nulis. Iya, jadi tulis dulu melodinya, rakam dulu melodinya. Jadi langsung balik ke Malaysia. Jadi di pertengahan tahun ini baru bikin musik dan juga liriknya. Oh, berarti nggak lama-lama begitu sebenarnya prosesnya ya. Karena sebenarnya mau keluarkan lagu yang pertama, lagu lain, lagu cinta. Oke, ini kan cinta juga sebenarnya. Iya, tapi kan? yang ini lebih kepada lagu galau sih, macam dia sedih gitu kan. Bila dengar itu tenang diri, tapi Iya. melodinya dengan liriknya kalau kita dengar wah sedih. Iya. Tapi kalau macam pengennya mau lagu pertama di Indonesia itu sepatutnya mau lagu bahagia. Oke. Tapi tak apa, kita merawat dulu jiwa-jiwa luka warga Indonesia. Setuju. Jadi, karena sekarang yang sedang tren juga lagu-lagu yang sedang perlu perawatan hati. Iya, perawatan hati. Jadi justru nanti next baru kita bagi lagu-lagu bahagia yang udah dirawat jiwanya, kita bagi bahagia. Oke, sudah itu kita healing bareng-bareng gitu kan. Kita happy bareng-bareng. Iya, harus saya datang di sini juga untuk apa? Untuk promo lagi. Datang ke Sankor Podcast lagi ya. Oke. Harus. Kalau tadi kita dengar liriknya kan lebih akrab di telinga Indonesia ya. Karena kayaknya lebih banyak ini words-nya. Iya. Words-nya tuh seperti bahasa Indonesia sebenarnya ada lebih seperti itu. Ini suatu trik kah? Karena Ipo saat ini nih sedang gencar semangatnya untuk promo ke Indonesia. Suatu trik kah gitu? Enggak, sebenarnya itu yang saya bilang tadi di Malaysia orang tertipu dengan saya. Mereka ingat saya dari sini. Karena saya banyak hasilkan lagu-lagu dan lirik-lirik saya pun seakan ini. Oh, seakan lirik Indonesia ya? Iya, lirik Indonesia. Jadi bahasanya kayak nyanyinya memang jiwa saya seperti ini. Nggak bisa dibuat memang udah dari kecil gini. Jadi mungkin saya karena saya banyak memesan lagu sini dan juga saya belajar juga dengan teman-teman musisi di sini dan ada ramai-ramai teman musisi. Jadi saya jadikan rakan dan saya banyak juga belajar dengan mereka. Oke, ini berarti kalau tadi inspirasinya aja datangnya dari bangun tidur di Kemang, Jaksel ya, Jaksel. Dan Ipo sendiri sudah banyak berteman dengan musisi-musisi atau orang-orang yang ada di industri musik di Jakarta khususnya gitu kan ya. Udah banyak pertemanan berarti sama sesama musisi. Iya, ada banyak juga yang teman-teman saya di sini dan juga saya singa-singa saya yang akan datang ini semuanya saya bikin di sini. Oke. Nah, ini maksudnya apakah suatu hari atau mungkin di awal 2025 mungkin bisa aja ada collabs dengan penyanyi Indonesia mungkin? Amin. Ada nggak rencana seperti itu? Iya, ada rencananya. Ada beberapa plan. Mungkin 2025 nanti kita akan memperkenalkan Ibu Hafiz juga duet di sini, duet bareng sama talent-talent di sini. Jadi mau tahu siapa nanti doakan sebagai semuanya lancar dan nanti kita akan reveal nanti. Oke, ditunggu ya. Ditunggu, nanti surprise. Pasti ada ya. Pasti. Biar kita kayak semakin biar semakin bingung nih. Ini sebenarnya orang Indonesia orang Malaysia. Iya, karena udah ada 3-4 lagu yang udah saya rekod, tapi saya masih simpan dan menunggu masa untuk dikeluarkan di sini. Oke, tapi ini Tenang Diri masih jadi single atau nanti akan coming up dengan album atau iya, insya Allah. Saya pengen untuk menghasilkan juga next year untuk album, full album di sini. Jadi doakan semua, mungkin kita akan coba keluarkan seawal mid
mid year. Oke. Itu seawal. Kalau karena sekarang kan masa bergerak pantas kan. Iya. Nah, jadi mungkin kalau nggak sempat pertengahan mungkin di akhir tahun gitu. Oke, sip. Ditunggu ya. Tapi kita masih mau ngobrol lagi nih sama Ipo Hafiz. Masih ada satu segmen lagi, Ya. Music Lovers. Jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Balik lagi di Soundcore Podcast, masih bersama Iya, Ipo Hafiz. Yeay, Ipo Hafiz. Ya. Ini kita gak ngambil Ipo Hafiz ya, cuma Ipo Hafiz datang sini untuk promosi, jadi kita sama-sama biar musik Indonesia jadi lebih kaya lagi dengan penyanyi dari tetangga gitu kan ya. Oke, nah karena Ipo udah begitu akrab dengan Indonesia, terus dengan Jakarta lebih akrab daripada Jaksel area. Iya. Oke, nah kita pengen nanya-nanya nih. Seberapa kedekatan Ipo dengan Indonesia atau dengan Jakarta? Ada hal yang paling disukai nggak saat misalnya datang ke Jakarta? Oke, saya mau promo nih, pasti kan excited. Tapi ada hal yang lebih dinanti kalau ke Jakarta nih, mau apa nih? Kuliner. Kulinernya. kulinernya. Apa tuh? Kuliner kalau saya memang suka nasi Padang. Nasi Padang? Nasi Padang saya suka juga. Dan kalau Mirip nasi kandar. Agak-agak lah. macam nasi kandar itu dia macam kayaknya banyak minyak. Iya, nasi Padang kalau ditumpahin kuah gulai kan juga agak-agak mirip nasi Iya, Padang. tapi kita kan maksudnya macam Nusantara kan. Oke, iya. Melayu kan. Iya. Padang kan dekat. Mirip-mirip ya? Mirip ya. Jadi macam nasi lauk, nasi campur itu. Iya, seperti nasi campur. Jadi udah dibesarkan dengan nasi campur itu. Jadi nasi Padang itu memang enak. Apa yang paling selain kuliner, apalagi yang bikin Ipo tuh, ini yang saya tunggu-tunggu juga nih kalau aku di Jakarta. Mungkin suasana apa atau di tempat mana? Macam saya suka musik, jadi memang saya pengen melihat talent-talent yang baru di sini. Karena di sini banyak talent yang memang kita percaya banyak pelapis. Maksudnya kalau di Malaysia itu kurang. Oke, artinya regenerasi Iya. musisi ya? Iya, musisi. Jadi pendekatan itu lebih. Jadi bisa dibawakan kepada Malaysia untuk dipraktikkan dan menghasilkan lebih banyak elemen-elemen musik di sana. Dan juga musisinya juga bertumbuh cepat ya, Iya, bertumbuh Jakarta cepat, ya. ya. Kalau Malaysia kan ini correct if I'm wrong gitu Iya. ya. Kalau di Malaysia kita sudah tahu misalnya Siti Nurhaliza, Iya. Siti Nurhaliza, Legend-legend gitu ya. legend-legend awet sampai sekarang. Iya. Tapi penyanyi-penyanyi baru yang muda-muda mungkin saya nggak terlalu tidak terlalu tapi nggak terlalu sebanyak yang kalau di Indonesia kan bisa setiap bulan pasti ada penyanyi baru dengan karakter baru. Karena zamannya berbeda dengan digital. Oke. Lebih senang melihat digital daripada fisikal. Kalau dulu kan kita menghasilkan lagu-lagu pasti ada album. Yes. Jadi album itu harus ada Kaset physical, CD. ya kaset CD. Ya. Dan di situ juga salah satu strategi untuk memperkenalkan seorang penyanyi itu bisa masuk ke dalam kota-kota. Tapi di sekarang dia punya caranya lebih dekat digital. Ya. Jadi itu yang membuatkan senang naik dan senang turun. Senang dilupakan. Iya. Gampang tetapi naik, gampang turun ya. untuk sustain itu sebagai lama, jadi itu yang harus kita sebagai musisi untuk tekankan supaya kita bisa bertahan sampai bila-bila relevan gitu. Oke, itu yang sebenarnya lagi dipelajari juga Iya, Ipo iya. ya, ngelihatnya ternyata musisi-musisi di Jakarta, khususnya di Jakarta itu ilmu yang bisa di-adopt gitu ya untuk Iya. Malaysia ya. Iya. Oke, ada nggak musisi Jakarta atau Indonesia yang jadi favorit Ipo? Sekarang yang kekinian nih, yang kekinian. Jadi kekinian, dengan ini saya Kekinian ada memang suka Bernadia. Bernadia, untungnya bisa. Harus suka Yeay. untungnya. Gitu. Oke, boleh diajak duet mungkin. Amin. Kalau Bernadia Sudi. Iya. Kalau yang legend mungkin karena kan dia udah 17 tahun di Kalau musik Legend industri. memang saya suka karya Ibu Meli. Oke. Amerigo Slow. Antaranya macam karena lagu Amerigo Slow itu cukup terkenal juga di Malaysia dengan soundtrack Ada Padanya Cinta. Betul. Jadi di situ juga saya banyak melihat
Ibu Melly banyak menghasilkan lagu-lagu sinetron, soundtrack, film. Tapi di Malaysia saya ingin menjadi seperti itu. Tapi di Malaysia relevannya banyak sinetron. Karena sinetron itu lebih gampang diterima di kota-kota. Iya. Dan Malaysia itu kan juga luas ya. Dan Ya luas. Tapi tak sebesar seluas Indonesia. Iya. Terus setidaknya dengan sinetron lebih penontonnya lebih banyak ke yang mungkin sub distrik yang ada di Malaysia begitu. Iya. Dan yang banyak menonton sinetron itu adalah keluarga. Jadi ada yang semua di peringkat, ada anak kecil, yang besar. Jadi bila mereka masih di sekolah, jadi udah besar, dibesarkan dengan lagu-lagu saya. Iya betul. Iya. Everlasting. Iya. Evergreen jadinya ya. Evergreen, Oke. Nah, harapan Ipo untuk single Tenang Diri ini. Ya, harapan saya memang melihat mahukan semua warga-warga Indonesia menyadari kehadiran saya dengan lagu Tenang Diri ini dan dapat memberikan lagu-lagu saya juga di sini sebagai peneman supaya dapat merawat jiwa-jiwa mereka. Supaya lebih tenang. Supaya lebih tenang. Untuk calm down gitu ya. Dan jangan lupa dengar lagu Ipo harus tutup mata ya. Iya, tutup mata dan juga jangan lupa untuk tengok lagu-lagu saya yang lain di Spotify. Karena di situ ada semua lagu-lagu saya yang saya hasilkan di soundtrack di Malaysia juga buat untuk Anda juga. Jadi gimana nih kita mungkin kalau untuk buat pendengar di Indonesia masih belum familiar dengan Ipo Hafiz tapi ingin mau tahu lagu apa aja yang sudah diproduksi Mr. Soundtrack ini bisa dengar di mana? Bisa dengar di YouTube dan Spotify. Ipo Hafiz, Ipo Hafiz. Judulnya ada banyak. Antaranya ada Kekal Bahagia. Selain Tenang Diri ini ada Kekal Bahagia, Saat Bahagia. Contohnya untuk lagu wedding juga bisa. Ada. Lagu wedding juga bisa. Atau mungkin mau undang Ipo di wedding di wedding juga plus bisa. kontak ya. Iya, lagu-lagu bahagia nanti kita bisa menenangkan Anda dengan lagu-lagu bahagia sambil Anda berpintangan sama pasangan dan juga membahagiakan tetamu Anda semua. Syahdu sekali. Itu niat yang baik sebenarnya untuk menghibur tapi juga kembali lagi untuk bisa promo dikit. Silakan. Kayak refnya untuk tentang lagu saya yang populer. Memang benar aku mencintaimu, memang benar rasa menyayangimu, setulusnya rasa hati ini hanyalah padamu. Itu yang satu yang populer juga. Populer juga dan kalau di YouTube udah 20 juta. Wow. 20 juta tontonan. Mungkin bisa jadi sebuah ide dibikin video lirik atau music video yang syutingnya di Jakarta simpel aja jadi supaya mungkin boleh di reverse balik ataupun di remaster balik kita keluarkan di sini. Welcome. Jemput. Semoga sukses. Terus nanti kan ini rencananya akan jadi album juga ya. Tenang Diri. Semoga lancar juga. Mau di sini, mau di Malaysia atau mungkin negara-negara yang lain. Ekspansi juga gitu ya. Kalau saya fokusnya sekarang memang dalam masa 5 ke 10 tahun ini memang saya pengen untuk keluarkan musik saya di sini. Karena itu targetnya saya untuk memperkenalkan musik saya dan juga saya ingin berbakti pada musisi dan belajar dan berkolaborasi sama musisi di sini. Ditunggu kolaborasinya tadi ya. Mungkin Bernardia tadi ya salah satunya bisa menjadi awalan. Again, thanks for coming. Sukses terus buat Ipo Hafiz. Terima kasih banyak. Nanti jangan lupa untuk panggil lagi saya datang ke sini. Siap.